Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan beberapa firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita pelajari di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengan sebab itu pula Allah hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat kaum muslimin dan muslimat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid asma wa sifat. Nah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan terkait tentang contoh penerapan tauhid asma dan sifat. Nah, oleh karenanya sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajaran ini insyaallah kita akan sedikit menjelaskan beberapa contoh penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam khabarkan dan jelaskan dalam sunnahnya yang sahih terkait dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang contoh penerapan tauhid asma dan sifat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama, jika kita melihat di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu wal Qayyum. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hayyu wal Qayyum. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan di atas, di situ Allah jelaskan dan Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya yang sahih. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini sering kita dengar, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ayat ini terdapat di surah Al-Baqarah di ayat 255, yang Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huwal hayyul qayyum, dialah yang al-hayyu, yaitu yang maha hidup, yang hidup kekal. Kemudian al-qayyum, zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu firman Allah yang Allah menetapkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di hadis yang akhrajahu Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari seorang sahabat Nabi, Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha,
Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, semoga Allah meridainya, dia mengatakan kepada Fatimah, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, tidak ada yang menghalangimu untuk mendengarkan wasiat dariku. Kemudian Nabi SAW katakan, antaquli idza asbahti wa idza amsayti, maka hendaklah engkau wahai Fatimah mengatakan saat engkau berada di pagi hari atau saat Anda berada di sore hari dengan mengatakan kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bukankah ini adalah salah satu lafaz zikir saat kita berada di pagi hari atau di sore hari? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha untuk mengatakan sebuah kalimat yang indah, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, al-hayyu, zat yang maha hidup. Kemudian al-qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kemudian birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku berlindung kepadamu ya Rabb. Aslih li sya'ni kulla, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri walaupun sesaat atau sebentar. Hadis fima akhrajahu al-Hakim wa hassanahu asy-Syaikh Albani. Jadi dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan di sini di ayat yang baru kita bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu di hadis Nabi SAW, Nabi ketika mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha di saat berada di pagi hari dan di sore hari untuk melafazkan sebuah kalimat yang indah, zikir yang indah, ya hayyu ya qayyum. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama Allah sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga Nabi-Nya SAW tetapkan dalam hadisnya yang sahih. Nah, kemudian kita juga sering mendengarkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Ya, Al-Hamid yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran, yaitu Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah di ayat 267, Allah mengatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Di sini Allah mengatakan ketahuilah, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama Allah Al-Hamid di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis yang sahih juga dari Ka'ab ibni Ujrah dalam bab tasyahud, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk mengatakan sebuah zikir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian di akhir lafaz zikir itu innaka hamidum majid. Hadis fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di akhir bacaan tasyahud ini, di sini Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka, sahabat-sahabatnya, yaitu tentang nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Hamid, yang zat yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di hadis ini, dan oleh karenanya Allah menetapkan nama-nama baginya sesuai dengan kemuliaan Allah dalam Al-Quran, dan juga Nabi-Nya SAW jelaskan. Bahkan juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sering dengar, dan ini selalu dibacakan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman adalah yang maha pengasih, sedangkan Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Meskipun para ulama berbeda antara Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahman adalah zat yang maha pengasih, di mana kasih Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya mencakup
semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim maupun yang kufar. Artinya kasih Allah, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mencakup bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ar-Rahim, yaitu zat yang maha penyayang, maka sayangnya dan kasihnya ini, Ar-Rahimnya ini diperuntukkan hanya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman saja. Sehingga Ar-Rahman, sehingga Ar-Rahim, sehingga Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Maka oleh karenanya dua nama tersebut, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Nah, di antara firman Allah yang menjelaskan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim yang ini sering kita baca di surah Al-Fatihah, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Allah katakan di setelahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, kemudian zat lagi maha penyayang. Dan ini terdapat di surah Al-Fatihah yang sering kita baca di setiap harinya dalam solat kita. Nah, oleh karenanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaybiyah, bukankah Rasulullah memerintahkan untuk dituliskan pada lembaran perjanjian Hudaybiyah, yaitu sebuah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menunjukkan bahwa nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi kita yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga kita sering mendengarkan sebuah nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Halim, yaitu zat yang maha penyantun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Fatir ayat 41, Allah mengatakan, Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha halim, penyantun, wa ghafur, kemudian lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah tetapkan nama-nama bagi Allah sesuai dengan kemuliaan, mimma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Ani Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dalam keadaan sulit, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata dengan sebuah zikir, la ilaha illallah al-azim al-halim. Tidak ada zat atau sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala yang azim, yang maha agung, kemudian al-halim, yang maha penyantun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini fi ma akhrajahu Al-Bukhari dan Muslim ini menyebutkan tentang nama Allah Al-Halim, yang maha penyantun. Nah, ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang contoh dalam penetapan dan penerapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an terkait yang sering kita dengar adalah Al-Qudrah. Sifat Allah adalah Al-Qudrah, yaitu sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat zatiyah, maksudnya sifat yang menempel pada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dari zatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifatnya Al-Qudrah. Allah mengatakan, dan ini sering kita dengar ayat ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ini menunjukkan Al-Qudrah. Al-Qudrah, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai, Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Bahkan dalam hadis dari Uthman ibni Abi Al-Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwa ia pernah mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang ia rasakan, yaitu sakit yang dia rasakan pada badannya sejak atau semenjak beliau masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah kalimat bismillah, kemudian ucapkanlah sebanyak 7 kali kalimat
a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabatnya Utsman bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala semenjak dia masuk Islam merasa sakit di salah satu tubuhnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah kalimat zikir dengan mengatakan a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajidu wa uhadir, yaitu dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan sifatnya, Allah tetapkan sifatnya, dan Rasulullah jelaskan dalam hadis yang sahih ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qudrah. Bahkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Ya, sifat Allah zatiyah yaitu itu ilmu. Bagaimana Allah tetapkan sifat Allah al-ilm ini? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat 255. Dan ini sama dengan di ayat yang sebelumnya, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Dan selanjutnya Allah mengatakan yang berbicara tentang al-ilmu, maka Allah mengatakan dalam surah yang sama ini di ayat 255 Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui apa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah meliputi dari segala sesuatunya, yang zahir maupun yang batin, yang jauh, yang dekat. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabatnya untuk berucap pada kalimat saat istikharah. Nabi mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Hadis bima akhrajahu al-Bukhari. Nabi mengatakan, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dipilihkan olehmu dengan ilmumu. Kemudian wa astaqdiruka bi qudratika, dan meminta diberikan kekuatan dengan kekuatanmu. Dan ini menunjukkan Rasulullah menjelaskan tentang al-ilmu, sifat Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Nah, inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua yang kita dengar di atas menerangkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa inilah di antara contoh-contoh bagaimana menetapkan atau penerapan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam bighairi takyif, dengan tanpa kita harus mengatakan takyif bagaimana tamthil, yaitu menyamahkan dan menyerupai atau tasbih, kemudian ta'til, kemudian meniadakan sebagian mana atau keseluruhannya. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya yang sahih, tanpa kita harus ta'til, tanpa kita harus takyif, tanpa kita harus tasbih dan tamthil, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Demikian sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga contoh penerapan dalam tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sederhana ini bisa memahami dan menghantarkan kita dalam menerapkan tauhid asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.